Hai Gemini, selamat datang di readingan update. Ini adalah readingan tidak ada batas waktunya. Kapanpun kamu sampai di video ini, mungkin ada pesan untuk kamu. Kalau kamu tidak merasa resonate di sini, silahkan cek reading untuk zodiak moon, rising, Venus kamu ya. Kalau tetap tidak cocok, mungkin energi kamu memang tidak tertarik di readingan ini ya. Jadi tinggalkan aja. Dan buat kalian yang tidak sreg dengan cara saya baca kartunya, silahkan tinggalkan aja channel ini. Mungkin memang gak berjodoh dengan channel saya ya teman-teman. Oke, Gemini, ada apa dengan Gemini? Gemini. Ada the High Priestess, Ten of Wands, Three of Swords yang kebalik, the Chariot, Ten of Pentacles, dan Knight of Pentacles. Sebentar aku geser ya teman-teman. Bottom of the deck ada Seven of Pentacles. Gemini, kamu mengalami masa menunggu sepertinya. Apa yang kamu inginkan belum kamu raih, tetapi kamu sudah menanam benih yang baik di sini ya. Ya, tergantung benih kamu apa. Tergantung benih kamu yang kamu tanam apa. Kalau kamu menanam benih yang positif, pastinya akan berbuah juga. Pasti kamu akan panen dan tinggal tunggu waktu aja ya. Walaupun kamu masih dalam posisi menunggu, tetapi tetap melakukan tindakan yang perlu ya. Jangan hanya menunggu, tetapi tetap peliharalah apa yang sudah kamu tanam ya. Oke. Saat ini kamu diminta untuk lebih intuitif sepertinya ya. Banyak orang mengabaikan suara hati nurani ya. Jadi sepertinya kamu lebih banyak bekerja dengan otak atau dengan tubuh fisik kamu ya, dengan mengabaikan intuisi, mengabaikan bimbingan dari ilahi, dan itu akan membuat kamu kelelahan di sini ya. Banyak hal yang kamu pikul dan banyak yang kamu kerjakan sendiri, bersusah payah sendiri gitu. Jadi mungkin ini saatnya kamu perlu punya cara atau metode yang baru ya, dengan lebih banyak mendengarkan bimbingan dari dalam diri gitu ya. Dengarkan bimbingan ilahi melalui suara hati nurani. Jadi di sini kelihatannya kamu memang perlu belajar untuk lebih rileks, hening, supaya lebih connect, supaya lebih terhubung dengan suara hati nurani ya. Karena sebenarnya suara hati nurani itu kan suara Tuhan kalau orang bilang ya. Jadi begitu cara Tuhan itu berkomunikasi dengan kita melalui hati nurani kita, atau melalui, kalau zaman sekarang sedang tren, melalui higher self kita, melalui diri sejati kita. Jadi mungkin kamu perlu belajar untuk mendengarkan bimbingan dari dalam ya, bukan hanya menggunakan apa yang ada di otak dan tubuh kamu, karena itu akan membuat kamu nanti kelelahan dan banyak hal yang tidak bisa kamu selesaikan ya, sehingga membuat ini tertunda gitu aja. Jadi di sini ada tidak efisien secara waktu dan tenaga
kurang efisien secara waktu dan tenaga karena kamu hanya mengandalkan kekuatan fisik kamu semata. Itu akhirnya hasilnya menjadi lamban kamu petik ya, dan antara usaha dan hasilnya tidak seimbang. Kamu mengeluarkan banyak tenaga tetapi hasilnya belum seberapa gitu ya Gemini. Jadi dengarkan tuntunan batinmu, bekerja juga dengan intuisi ya, bukan dengan hanya kekuatan fisik kamu semata, bukan hanya dengan otak kamu semata ya. Biasanya kalau ada Three of Swords itu ada kondisi di mana kamu broken, sakit hati begitu ya, patah hati gitu. Tapi di sini aku melihat kondisinya justru kamu sudah mengatasi apapun yang terjadi ya. Kamu sudah bisa mengatasi apapun yang terjadi, secara kamu sudah bisa mengatasi ke sakit hatinya kamu, sudah bisa memaafkan mungkin orang yang bisa memaafkan orang yang menyakiti kamu. Mungkin ada perdamaian juga mungkin ya, atau kalau tidak ada kata-kata damai antara kamu dengan siapapun yang berselisih dengan kamu ya, mungkin di dalam hati kamu itu sudah melepaskan, let go ya, let go apa yang menjadi ganjalan atau menjadi sakit hatimu pada seseorang ya. Nah ini penting sekali ya, untuk kamu bisa mendapatkan ketenangan batin dan lebih intuitif, maka badai di dalam hatimu itu harus kamu kendalikan dulu dengan membersihkan diri kamu dari perasaan-perasaan negatif seperti perasaan sakit hati, kemarahan ya kan, benci, dendam. Baru deh kamu bisa clear di sini ya. Ibaratnya kamu punya transmisi ya, punya antena yang kuat ya untuk terhubung dengan kekuatan atau suara hati nurani kamu ya, suara Tuhan, petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu bisa clear, bisa jelas kalau apa yang ada di dalam diri itu dibersihkan dulu ya. Stres, ketakutanmu, kebencian, dan mungkin ya dendam seperti itu, perasaan-perasaan negatif itu dibersihkan dulu supaya kamu bisa menerima banyak bimbingan di sini ya. Nah, di sini ada the Chariot ya. Ini melupakan sebenarnya adalah lambang dari bahwa kamu itu mesti bisa mendisiplinkan apa sih yang kamu disiplinkan ya. Hati, pikiran, disiplinkan perasaan kamu, emosi kamu ya. Disiplinkan emosi kamu dan pikiran kamu. Jangan membiarkan emosi kamu memperbudak kamu ya, mengendalikan kamu. Bukan emosimu yang mengendalikan kamu, kamu yang mengendalikan emosimu. Ini penting sekali buat kalian Gemini ya, karena dengan membersihkan diri kita dari berbagai emosi yang negatif, sebenarnya kita akan jadi saluran yang lancar banget, yang bimbingan ilahi itu bisa kita dapat dengan gampang, dengan mudah gitu. Jadi apapun yang ada dalam kehidupan kita, tantangan apapun akan bisa kita atasi dengan lebih mudah ya, karena kita mendapatkan petunjuk ilahi. Nah, oh my god, aku ambil 3 bottom ya, The Hermit dan ya nih ya, masuk ke dalam diri, bersihkan sampah-sampah yang ada di dalam diri ya, berupa pikiran-pikiran dan perasaan yang negatif, termasuk stres. Itu juga mesti diatasi ya, banyakkan pikiran gitu ya, dan kendalikan emosi. Nih, meditasi, kontemplasi, atau at least kamu kalau belum bisa meditasi, hening ya, hening. Jadi kadang-kadang kalau kita doa itu kita terlalu banyak minta ini, minta itu, ngomong aja ya, tanpa kita hening. Kalau kita hening, kita baru bisa mendengar bimbingan dari
suara hati nurani kita. Bimbingan Tuhan melalui suara hati nurani kita itu kalau kita hening. Jadi belajar untuk hening ya. Daripada bergosip lebih baik belajar hening supaya untuk bisa lebih terhubung dengan kekuatan atau bimbingan Tuhan ya. Ya. Mungkin memang ada suatu peristiwa di masa lalu yang sudah harus kamu lepaskan ya. Mungkin dengan hubungannya dengan seseorang, dengan ya siapapun orang di masa lalu kamu yang memang sudah saatnya untuk kamu ikhlaskan dan kamu maafkan di sini ya. Sekali lagi, kamu yang mengendalikan emosimu, bukan sebaliknya ya. Karena kalau kamu melakukannya, ada Ten of Pentacles di sini dan Knight of Pentacles, artinya kendali itu sudah ada di tanganmu dan nih ya. Kalau tadi masih harus nunggu panennya, sekarang sudah benar-benar bisa panen. Apapun yang kamu ingin wujudkan bisa kamu wujudkan, bisa kamu dapatkan akhirnya. Tetapi bagaimana untuk kamu bisa lancar mendapatkannya? Terlebih dahulu bereskan apa yang di dalam ya. Ini semuanya ada di dalam diri kamu sebenarnya ya. Bereskan apa yang di dalam. Bereskan dulu perasaan-perasaan yang negatif dan emosi-emosi negatif mesti dibereskan dulu ya, Gemini. Dengan bersih-bersih ya. Ini mumpung saat video ini direkam adalah kita berada di bulan puasa, bulan Ramadan ya. Ini saatnya, saat yang baik sekali. Bagus sekali buat kita bersih-bersih, bersihkan hati, bersihkan pikiran ya, supaya kita nih dapat pahala itu kan ya. Nih ya. Jadi teman-teman, pikiran dan perasaan itu perlu diolah ya. Kalau tidak nanti kita yang akan menjadi budak dari emosi kita. Oke, mari kita lihat kartu oracle. Oke, mari kita lihat pesan untuk kamu apa, Gemini. Ada yang terflip ya. Traveling lightly. Simplify your life. Oke, bagus sekali nih. Nih kayaknya Gemini overthinking ya, banyak yang dipikirin, terlalu banyak beban yang nggak penting-penting dibuang ya Gemini, yang tidak bermanfaat dibuang. Oke, apalagi buat Gemini. Oke, pas vistas. Oke, Gemini. Ini mengingatkan aku sama The Fool ya. The Fool yang tidak terlalu kebalikan dari Knight of Pentacles yang terlalu banyak menganalisa. Mungkin ada kalanya ya, analisa itu baik tetapi secukupnya saja ya, sehingga kamu tidak takut untuk melangkah gitu ya. Ada kalanya kamu berhenti sejenak untuk menganalisa langkah apa yang akan kamu raih, kamu lakukan. Tetapi ada kalanya kamu perlu bersikap lebih spontan ya, lebih spontan. Jadi beberapa Gemini nih terlalu banyak memikirkan, terlalu banyak mikir, tetapi mikir yang tidak penting sebenarnya. Jadi malah akhirnya kamu kewalahan gitu ya. Jadi mungkin teman-teman perlu belajar ya untuk memilah-milah mana pikiran yang penting dan mana yang enggak ya. Dan jangan terlalu dianalisa, secukupnya aja, dan berani untuk melakukan tindakan. Sekali-sekali perlu kamu melakukan sesuatu yang spontanitas ya, optimisme, karena di sini juga mengisyaratkan mestinya kamu harus membangun rasa yang lebih optimis dengan hidupmu ini, lebih optimis, lebih antusias gitu ya. Simplify your life ya, sederhanakan hidup kamu, pikirkan hanya apa yang penting aja, dan
juga hal-hal yang tidak perlu sebaiknya dikurangi atau bahkan dihilangkan ya, supaya kamu juga tidak terlalu banyak beban. Misalnya kalau dalam hal keuangan nih ya, karena ini ada Pentacles, terlalu banyak hal yang biaya bulanan kamu tuh terlalu banyak gitu. Mungkin kamu juga terlalu banyaknya adalah karena kamu langganan TV kabel, internet, dan segala hal yang mungkin bisa kamu pangkas ya. Dan biaya-biaya hidup yang tidak benar-benar penting atau tidak benar-benar prioritas ya, mungkin bisa dipangkas gitu ya. Jadi kamu juga tidak terbeban secara keuangan. Jadi biaya-biaya bulanan bisa lebih enteng ya, sehingga kamu juga bisa nabung ya. Bisa menabung, kamu perlu menabung nih ya. Oke, itu aja untuk Gemini. Semoga ini bermanfaat. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Dan kalau kamu ingin readingannya lebih spesifik buat kamu bisa personal reading dengan saya. Lihat nomor yang ada di pojokan ini ya, atau kamu bisa lihat di description box ya, untuk tanya-tanya tentang detail personal readingnya. Terima kasih untuk sudah menonton video ini. Bye bye.